Bagi pemerintah, koordinat 7 derajat lintang selatan, 110 derajat bujur timur, hanyalah hamparan hijau yang dilabeli hutan lindung. Secara hukum, tidak ada kehidupan di sana. Namun, bagi Pak Tua Aris, seorang pensiunan juru ukur tanah, wilayah itu adalah lubang hitam dalam jiwanya. Selama 30 tahun bekerja di Badan Pertanahan, Aris telah mengukur ribuan hektar bumi, menarik garis-garis batas yang memisahkan milik siapa dan hak siapa. Namun, ada satu kotak di peta kerjanya yang selalu ia biarkan kosong, sebuah anomali yang ia simpan rapat-rapat dalam laci memorinya. "Aku pernah ke sana tahun 82, bisiknya dengan tangan gemetar saat ia duduk di teras rumahnya yang sepi, memandangi ujung hutan di kaki langit. Aku membawa teodolit dan kompas paling akurat saat itu, tapi alat-alat itu mati. Bukan karena mistis, tapi karena tanah itu seolah-olah menolak untuk diukur. Desa itu tidak mau dipenjara dalam garis bujur dan lintang." Aris bercerita bagaimana jarum kompasnya hanya berputar gila seperti gasing yang ketakutan. Setiap kali ia mencoba memetakan sebuah pohon besar sebagai titik acuan, pohon itu seolah berpindah tempat saat ia menoleh kembali. Baginya, desa itu bukan sekadar tempat, melainkan organisme hidup yang memiliki kesadaran. Ia merasa seolah alam di sana sedang berbisik, "Jangan beri kami angka, jangan beri kami batas, biarkan kami hilang." Akhirnya, Aris pulang dengan lembaran kosong, melaporkan wilayah itu sebagai medan yang tidak bisa ditembus. Dan sejak saat itulah, secara administratif, kehidupan di sana dinyatakan mati. Suatu sore, seorang kurir paket bernama Rian. Ia membawa paket salah alamat ke perbatasan hutan. Ia menemukan sebuah gapura bambu yang tidak terawat namun bersih dari lumut. Rian hanyalah pemuda kota yang hidupnya diatur oleh algoritma Google Maps. Hidupnya adalah tentang efisiensi, waktu, dan peringkat bintang 5. Namun sore itu, sinyal ponselnya mendadak lenyap di telan rimbunnya pohon jati. Di depannya, berdiri sebuah gapura bambu yang sangat sederhana, tanpa nama desa, tanpa papan ucapan selamat datang. Saat melewati gapura itu, kebisingan knalpot motornya mendadak senyap, seolah-olah suara mesin itu terserap oleh dinding kabut yang tebal. Rian mematikan mesinnya karena takut, namun pemandangan di depannya justru membuatnya terpaku. Ia melihat sebuah perkampungan yang mandiri, tidak ada kabel listrik yang bergelantungan seperti urat saraf yang berantakan di atas jalan. Sebagai gantinya, kincir air kayu berputar pelan di sungai yang airnya sebening kristal, menghasilkan pendar cahaya kuning redup dari lampu-lampu minyak yang telah dimodifikasi secara cerdas dengan kaca-kaca pantul. Di pinggir sungai, ia bertemu seorang gadis kecil bernama Laksmi. Rambutnya hitam legam, matanya bening memantulkan cahaya senja. Laksmi menatap ponsel Rian yang mati dengan dahi berkerut, seolah melihat benda purbakala yang aneh. Laksmi tidak tahu apa itu internet. Ia tidak tahu siapa artis yang sedang viral. Tapi ia bisa menjelaskan cara membaca rasi bintang untuk menentukan masa tanam. Ia tahu kapan hujan akan turun hanya dengan mencium aroma tanah. Dan ia tahu arah mata angin dengan menyentuh arah tumbuh lumut di pepohonan. Bagi Laksmi, dunia luar adalah tempat yang sangat berisik, di mana orang-orang saling bicara tanpa pernah benar-benar mendengarkan. "Kenapa kalian tidak keluar?" tanya Rian. Suatu kali saat ia memberanikan diri kembali ke desa itu beberapa minggu kemudian, Rian merasa terpanggil untuk kembali, membawa rasa penasarannya yang lebih besar dari rasa takutnya. Ia menemukan sebuah komunitas yang tidak mengenal uang kertas, melainkan sistem barter yang didasari atas rasa percaya. Seorang tetua desa bernama Mbah Wiryo mengajaknya duduk di amben kayu di bawah naungan pohon beringin yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. "Di luar sana, kamu adalah nomor," ujar Mbah Wiryo sambil menyulut lintingan tembakaunya. Asapnya membubung pelan mengikuti arah angin. "Kamu adalah nik di KTP. Kamu adalah saldo di bank. Kamu adalah suara di kotak pemilu. Kalau kamu tidak punya itu semua, kamu dianggap mati. Kamu hanya ada jika sistem mengatakan kamu ada." Mbah Wiryo tersenyum tipis, matanya yang keruh menatap sawah yang menguning.
tempat warga desa bekerja sambil bernyanyi sahut-sahutan. Di sini, kami bukan angka, kami adalah nama, kami adalah cerita. Kalau aku sakit, tetanggaku tahu bukan karena melihat status media sosial, tapi karena mereka tidak mendengar suara batukku di pagi hari. Kami tidak butuh secarik kertas untuk membuktikan bahwa kami memiliki tanah ini, karena tanah inilah yang memiliki kami. Negara melupakan kami, dan itu adalah hadiah kebebasan paling mewah yang pernah kami terima. Kami tidak membayar pajak, tapi kami menjaga hutan ini lebih baik daripada hukum manapun. Ketenangan mereka segera terusik ketika rencana pembangunan jalan tol lintas provinsi mulai digulirkan. Alat berat mulai mendekat, mengoyak kesunyian hutan yang selama ini menjadi tameng desa tersebut. Para kontraktor bingung melihat ada pemukiman di lahan yang secara sah adalah tanah kosong. Para surveyor datang dengan helm proyek berwarna kuning terang dan peta digital yang canggih. Bagi mereka, rumah-rumah panggung itu hanyalah bangunan liar di atas tanah negara. Mereka tidak melihat sejarah, mereka hanya melihat hambatan pada kurva pembangunan. Konflik batin menghantam Rian yang kini berdiri di antara dua dunia. Sisi menyentuh hatinya muncul di sini. Anak-anak desa itu, yang biasanya hanya mendengar suara burung dan gesekan daun, kini mulai melihat dunia luar dari kejauhan dalam bentuk yang paling menakutkan. Mereka melihat ekskavator sebagai naga besi raksasa yang akan menelan rumah mereka, merobek akar-akar pohon yang menjadi teman bermain mereka. Laksmi mendekat ke arah Rian. Matanya berkaca-kaca menatap alat berat yang terparkir hanya beberapa kilometer dari gapura desa. Ia bertanya dengan suara bergetar, "Kak, kalau rumah kami digusur, kami harus pindah kemana? Kami tidak punya surat tanah, kami tidak punya identitas. Apakah kami akan menghilang seperti asap jika rumah ini dihancurkan? Apakah kami benar-benar tidak ada?" Rian tersadar dengan kepedihan yang menghujam. Di dunia modern, menjadi tidak tercatat berarti tidak punya hak untuk dilindungi. Secara administratif, desa ini tidak pernah ada, maka secara hukum, menghancurkannya tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Desa itu tidak melawan dengan parang atau teriakan amarah. Mereka tidak turun ke jalan dengan spanduk protes. Mereka melawan dengan satu-satunya cara yang mereka tahu, keheningan. Malam sebelum eksekusi lahan dimulai, warga desa berkumpul. Mereka melakukan sebuah ritual yang telah dilakukan nenek moyang mereka selama berabad-abad, sebuah teknik penyamaran alam. Mereka menanam vegetasi tertentu secara massal di jalur masuk dan membakar jenis kayu yang menghasilkan kabut sangat tebal dan aromatik. Setiap kali petugas survei datang keesokan paginya, desa itu seolah menghilang di telan bumi. Para petugas hanya menemukan hutan belantara yang rimbun, rawa-rawa yang tampak tak bisa dilewati, dan serangga-serangga yang sangat agresif. GPS mereka kembali liar, dan alat berat mereka mendadak mogok tanpa alasan teknis yang jelas. Kabut itu seolah memiliki intelijensi sendiri, mengarahkan orang-orang asing itu untuk kembali ke jalan raya. Para petugas hanya menemukan hutan yang sunyi dan menyeramkan. Namun, saat malam tiba, dan para pekerja proyek beristirahat di tenda-tenda mereka, dari kejauhan, di balik dinding kabut yang tak tertembus, lampu-lampu minyak desa itu tetap menyala. Kecil, redup, namun konsisten. Lampu-lampu itu seolah mengejek mereka yang hanya percaya pada layar digital dan data satelit. Desa itu tetap bertahan, bersembunyi di dalam celah kenyataan yang tidak bisa dipahami oleh logika birokrasi. Rian akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi kurir. Tekanan untuk melaporkan lokasi desa itu demi kelancaran proyek jalan tol membuatnya merasa seperti seorang pengkhianat. Namun, ia tidak bisa melupakan tatapan Laksmi dan ketenangan hidup yang ia rasakan di sana. Beberapa bulan kemudian, setelah proyek jalan tol tersebut akhirnya terpaksa dialihkan jalurnya karena kendala geografis yang tidak dapat dijelaskan, Rian mencoba kembali. Ia membawa tas besar berisi buku-buku sekolah, obat-obatan, dan mainan untuk Laksmi. Ia ingin menebus rasa bersalahnya. Namun, saat ia sampai di koordinat yang ia ingat, gapura bambu itu sudah tidak ada.
Hanya ada hamparan hutan jati yang rapat, semak berduri yang saling mengunci, dan suara jangkrik yang memekakkan telinga. Ia mencoba mencari kincir air di sungai, namun sungai itu seolah telah berpindah aliran. Rian berteriak memanggil nama Laksmi. Suaranya parau menembus kabut, namun yang menjawab hanyalah gema suaranya sendiri yang kembali dengan nada kesepian. Desa itu telah memutuskan untuk menutup pintu sepenuhnya. Mereka menyadari bahwa satu lubang kecil saja bisa menghancurkan seluruh benteng kedamaian mereka. Desa itu kembali menjadi hantu, kembali menjadi legenda urban yang dibicarakan para supir logistik di warung remang-remang. Rian berdiri di sana, di ambang hutan, menyadari bahwa ia telah kehilangan rumah yang bahkan tidak pernah ada dalam catatannya. Mereka masih ada di sana, di antara sela-sela administrasi yang cacat. Mereka tetap menanam, tetap mencintai, dan tetap menua dengan martabat tanpa perlu validasi dari stempel kelurahan atau pengakuan dari sebuah negara yang seringkali lupa pada manusianya. Keberadaan mereka adalah pengingat yang sunyi bagi kita semua yang terjebak dalam angka dan validasi sosial, bahwa di dunia yang terobsesi untuk ditemukan dan dikenal, ada kemuliaan dalam menjadi rahasia. Kadang, cara terbaik untuk menjaga sesuatu yang berharga adalah dengan memastikan dunia tidak pernah tahu bahwa hal itu ada.